Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi, Modul 2, Kegiatan Belajar 2, Hukum Abad Pertengahan. Setelah mengalami perkembangan pemikiran yang bebas, yang bertumbuh pada rasio dan idealisme, kemudian pada zaman abad pertengahan ini kembali pada hukum Tuhan yang sejatinya memberikan pemahaman bahwa manusia hanya merumuskan hukum yang bersumber dari Tuhan. Pemikiran mengenai hukum sebelum abad pertengahan telah dijelaskan di atas dengan jelas. Sekarang masuk dalam perkembangan hukum abad pertengahan. Pada abad ini, perkembangan filsafat hukum lebih melibatkan hukum Tuhan. Sejatinya pemikiran-pemikiran yang digagas oleh para tokoh terdahulu itu bersumber pada kalamullah, bersumber pada Tuhan. Sehingga pemikiran yang muncul itu didasarkan juga pada agama. Dua agama yang besar dan terkenal pada abad pertengahan ini adalah agama Kristen yang berkembang pesat di barat dan agama Islam yang berkembang di timur. Penyebaran agama itu membawa pengaruh besar terhadap pandangan hidup manusia, terutama hukum yang ada itu sebenarnya didasarkan pada hukum Tuhan. Manusia hanya melaksanakannya semata-mata dengan niat beribadah. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan dalam bahasan di bawah ini. A. Filsafat Barat. 1. Sejarah abad pertengahan. Abad pertengahan, abad ke-5 sampai 15, ditandai penyebaran agama-agama besar yaitu agama Kristiani dan Islam. Agama Kristiani yang telah berkembang pada abad-abad pertama Masehi lebih berkembang sejak ditemukannya kekaisaran Romawi oleh bangsa-bangsa baru. Sejak itu agama Kristiani disebarkan di seluruh Eropa dan agama Islam disebarkan di Timur Tengah, kecuali pada pemerintahan Romawi Timur atau Bizantium yang bertahan sampai pada tahun 1453. Kemudian juga di Afrika Utara dan Eropa Selatan sejak abad ke-7 Masehi, yaitu tahun 622. Penyebaran agama ini sangat berpengaruh terhadap seluruh pandangan kehidupan bangsa-bangsa itu, termasuk juga perkembangan hukum. Menurut L. Bender, tolok ukur segala pikiran orang pada abad pertengahan adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu, hukum dipandang sebagai aturan yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, dalam bentuk hukum positif manusia sebenarnya hanya ikut mengatur kehidupan. Hukum yang ditetapkannya harus dicocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu dalam ketentuan-ketentuan agama. Selayaknya hukum itu disebut bersifat ideal, mendapat akarnya dalam cita-cita hidup sebagaimana disampaikan dalam agama. Lili Rashidi, tahun 1988, halaman 96 sampai 129. Maka itu akar sumber hukum yang berkembang saat itu adalah agama yang telah mempunyai hukum sebelum hukum yang menciptakan manusia itu berkembang. Para tokoh Kristiani cenderung mempertahankan hukum alam sebagai norma hukum, akan tetapi bukan lagi karena itulah alam, melainkan alam itu ciptaan Tuhan. Menurut Thomas Aquinas, aturan alam tidak lain dari partisipasi atau pengambil bagian aturan abadi, lex aeterna yang ada pada Tuhan itu sendiri. Sementara itu, tokoh Islam yang mengartikan agama merupakan pengakuan manusia untuk menyatakan pasrah pada sesuatu yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih kuat dari mereka yang bersifat transendental. Telah menjadi fitrah manusia untuk memuja dan sikap pasrah kepada sesuatu yang diagung-agungkan untuk dijadikan sebagai Tuhannya. Oleh karena Tuhan telah menetapkan hukum-hukumnya bagi manusia, tiada lain sebagai konsekuensi dari kepasrahan tersebut. Manusia harus taat pada hukum-hukum tersebut. Maka dari itu, fitrah di sini berarti pembebasan manusia dari keterjajahan terhadap keinginan jasmaninya yang serba tidak terbatas pada kemauan rohani yang melekat pada Tuhan. Pemikiran tentang arti dan nilai hukum alam akan mewarnai perdebatan-perdebatan para pemikiran tentang hukum pada abad-abad berikutnya. Pemikiran-pemikiran pada tokoh abad pertengahan akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. A. Agustinus. Agustinus hidup pada tahun 354 sampai 437. Ia seorang Kristen. Dalam bukunya Pengakuan, Agustinus menulis riwayat hidupnya sendiri yang mengisahkan bagaimana ia hidup dalam keadaan dualisme, masa pelestarian dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain. Pada waktu hidupnya, ia mengalami masa kebobrokan masyarakat yang disebabkan banyaknya pertentangan-pertentangan yang timbul, terutama pertentangan antara orang-orang yang menganut agama Kristen Tuhan yang Maha Agung dan penyembah kepada berhala. Selain itu, adanya peristiwa maha penting terjadi pada tahun 410, yaitu seorang raja dari kaum Goth Barat bernama Alaric yang meliputi kota Roma, kemudian menyerbu dan mengadakan perampasan-perampasan. Terhadap peristiwa itu terdapat sejumlah pendapat yang saling bertentangan. Sementara itu, orang berpendapat bahwa
karena Alaric sendiri adalah orang Arya yang menganut agama Kristen atas para penyembah berhala, suatu hukuman terhadap kaum pagan, kaum yang tidak beragama. Di pihak lain, orang juga bisa menilai, semasa penyembah berhala atau kaum pagan berkuasa, keadaannya tenang-tenang saja. Dan alangkah bedanya keadaan sekarang di bawah agama Kristen. Peristiwa tersebut memberikan alasan kuat bagi Agustinus untuk menulis buku berjudul De Civitate, Negara Tuhan. Isi pokok dari buku tersebut diniatkan sebagai pembelaan terhadap agama Kristen serta berisikan suatu polemik antara para penganut agama Kristen dan orang-orang yang tidak beragama atau kaum pagan. Risalah ini juga merupakan buku filsafat sejarah dan agama yang memuat ajaran tentang kepercayaan dan kesusilaan. Semula buku ini tidak dimaksudkan sebagai buku pelajaran politik negara dan gereja, meskipun pada akhirnya menjadi buku yang demikian. Terbukti dari ajarannya mengenai perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dan gereja serta antar raja dan paus. Ajaran Agustinus bertumpu pada ajaran Injil tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta atau Genesis. Teori ini menjadi landasan teoritis dalam terbentuknya stel-sel kekuasaan gereja Katolik dalam kehidupan manusia. Stel-sel itulah yang kemudian menjadi sendi kehidupan sosial, budaya politik, dan hukum. Pada awalnya ia meletakkan landasan paradigma pluralistis, ternyata dalam pelaksanaannya justru kembali ke pemikiran monistis, karena kebenaran yang diajarkannya adalah kebenaran tunggal, yaitu kebenaran hanya pada gereja Katolik semata yang bersumber pada Injil. Sementara itu sejak zaman Socrates, orang sudah keluar dari pandangan yang demikian itu dan berpangkal pada akal atau rasio. Doktrin Santo Agustinus adalah kebenaran hanya ada di dalam gereja, di luar gereja tidak ada yang disetujui. Artinya ajaran yang bersumber pada rasio tidak benar, kebenaran bersumber pada keyakinan atau iman. Iman adalah sumber segala-galanya. Oleh karena itu, zaman inilah yang disebut zaman kegelapan atau masa kekelaman. Alasannya, upaya manusia yang telah dirintis dan dikembangkan sejak masa Socrates untuk mencapai kesejahteraan hidup melalui akal, justru pada masa abad pertengahan ini dihentikan dan sepenuhnya dengan cara interpretasi terhadap Injil, evangelis atau sabda atau kabar gembira. Kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber pada akal dihentikan serta kembali ke mitos dan irasionalitas, kata Agustinus. Kepercayaan adalah jalan pengetahuan. Teori Agustinus ini menjadi sumber hukum kanonika atau hukum gereja Katolik Roma. Oleh karena itu, kebenaran ini menjadi monopoli gereja Katolik yang berada di tangan kaum kerus atau pejabat gereja. Menurut Agustinus, hukum abadi ada pada budi Tuhan. Tuhan mempunyai ide-ide abadi yang merupakan contoh bagi segala sesuatu yang ada di dunia nyata. Oleh karena itu, hukum ini juga disebut sebagai hukum alam yang mempunyai prinsip. Jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin berbuat kepadamu. Dalam prinsip ini tampaknya ada rasa keadilan. Tidak begitu banyak yang dirumuskan oleh Agustinus dalam hal hukum karena dia lebih banyak menjelaskan perihal negara. B. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Ia dilahirkan di Aquino, yaitu sebuah desa di antara Roccacecca dan Napoli, Italia. Ia berasal dari sebuah keluarga besar dan bangsawan. Pada usia 5 tahun ia dikirim oleh ayahnya ke sekolah di sebuah lembaga pendidikan di bawah asuhan para rahib Katolik, pendeta atau imam, Ordo Benedictan atau pengikut Santo Benedictus dari Monte Cassino. Dia tinggal di biara itu selama 9 tahun. Tahun 1239 ia kuliah di Universitas Napoli, Italia. Di Napoli ia akrab dengan para rahib, para biara petapa, Santo Dominikon, dan pada tahun 1244 ia masuk biara Dominikan. Pada tahun 1244, pimpinan Ordo Dominikan mengirimnya untuk belajar tahun teologi di Paris, kemudian ke Kristendon dan di Cologne. Antara tahun 1248 sampai 1252 ia belajar di bawah bimbingan Albertus Agung, seorang teolog kenamaan saat itu. Pada tahun 1252 sampai 1256 ia kembali ke Universitas Paris untuk menyempurnakan kajian filsafat teologinya. Selama 10 tahun ia mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti Orvieto, Roma, dan Viterbo. Tahun 1269 ia dipanggil kembali ke Paris untuk menjadi guru besar teologi di Universitas Paris. Tahun 1274 ia diminta untuk mendirikan sebuah sekolah tinggi teologi Napoli dan menjadi guru besar di situ hingga akhir hayatnya pada 7 Maret 1274 dalam usia 49 tahun.
Thomas Aquinas terkenal dengan ajarannya tentang metode skolastika. Inti ajarannya adalah skolastisisme yang menjadi ciri khas pendidikan abad pertengahan, terutama yang dibina oleh para rahib atau pertapa Katolik. Ciri khasnya adalah kebebasan dari para guru di sekolah-sekolah untuk mengekspresikan sudut pandangnya sendiri. Tetapi masih terdapat unsur-unsur universal yang tersebar di benang merah antar pendidik di sekolah-sekolah itu. Oh, gitu. Di tingkat perguruan tinggi diberi sebuah landasan baku yang disebut Lexio, kuliah, yaitu membaca dan membeberkan isi sebuah teks yang ditugaskan oleh lektor atau dosennya. Dengan demikian, unsur utama dalam metode ini mengedepankan teknik hermeneutika, penafsiran, yaitu membaca sebuah teks harus sesuai dengan maksud pengarangnya, yaitu memahami multiplikasi makna kata-kata dan kekayaan terminologi yang terkandung dalam teks itu. Suasana Lexio ini menimbulkan gambaran objektivitas metodik yang mendalam terhadap autentisitas atau autentik gagasan dari para pemikir, yaitu pengarangnya. Metode pembelajaran seperti ini disebut disputatio, yang berarti penggunaan perdebatan dialektis tentang persoalan-persoalan yang ditemukan dalam teks. Metode ini melahirkan sikap kritis dalam membuat antara yang pro dan yang kontra. Metode ini melahirkan cara berpikir yang sikap kritis, sehat, objektif, dan otonom. Gagasan berpikirnya termaktub dalam bukunya De Regimine Principium ad Regem Cypri, atau tentang hukum tata negara dan pemerintahan, yang bertutur ihwal pemerintahan raja-raja. Demikian pula dalam Summa Theologica, teologi yang utama, yang berisi pelajaran tentang ketuhanan. Pemikiran dan ajaran Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Meskipun tentang jarak hidupnya kurang lebih 17 abad, Aristoteles hidup pada abad 4 sesudah Masehi. Aristoteles hidup pada abad 4 sebelum Masehi, sedangkan Thomas Aquinas hidup pada abad 13. Ajaran filsafat Thomas Aquinas bersifat finalistis, yang mengandung arti bahwa apa yang menjadi tujuan itu dikemukakan terlebih dahulu, kemudian diusahakan agar tujuan itu dapat tercapai. Dalam karya-karyanya, Thomas Aquinas mempersatukan alam dan akal dalam suatu sistem kosmos yang harmonis dan yang lahir dalam bentuk synresis. Dengan berpegang pada ajaran Agustinus, Thomas Aquinas menyebut tertib kosmos itu sebagai lex aeterna, hukum abadi, yang berlaku secara nyata dalam kognisi oleh akal manusia, manakala yang diubah menjadi lex naturalis. Lex aeterna ini dalam pengertian yang pokok disetarakan dengan akal yang digunakan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Aktualisasi lanjutannya untuk keseimbangan alam diturunkan dalam bentuk hukum alam dan hukum kodrat atau lex naturalis. Hukum alam ini merupakan pantulan akal ilahi yang terdapat dalam setiap ciptaan sebagaimana dimanifestasikan atau diaktualisasikan dalam berbagai kecenderungan setiap penciptaan untuk mencari dan menemukan kebaikannya sendiri dan menghindari kejahatan. Kaidah dasar lex naturalis disebut synresis, yang berbunyi, lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat. Synresis dalam ajaran Thomas Aquinas merupakan dasar dari kerangka berpikir moral hukum. Dalam kerangka teori hukum, alam itu berarti keharusan untuk berbuat sesuatu dengan rasio atau akal budi. Namun lebih jauh dari Agustinus, Aquinas menjelaskan bahwa synresis sebagai kaidah dasar dari lex naturalis itu diterapkan secara konkret dalam perbuatan manusia sebagai lex humana, hukum manusia. Lex humana sekaligus merupakan aktualisasi dari rasa keadilan umum atau justitia legalis, yang merupakan kerangka dasar dari ajaran legalisme sekarang ini. Dari justitia bagian lagi menjadi justitia vindicativa, keadilan yang menghukum, dan justitia distributif, keadilan yang membagi. Justitia cumulativa, keadilan yang timbal balik terutama dalam bidang perdagangan, dan justitia socialis, keadilan sosial yang terutama di bidang perumusan politik hukum. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan definisi mengenai sumber hukum. Menurutnya, terdapat hukum datang dari wahyu dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang didapat dari wahyu disebut hukum ilahi positif, hukum wahyu yang ada pada norma-norma moral agama. Sedangkan hukum yang berasal dari akal budi manusia ada 3 macam, yaitu hukum alam, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif manusia. Hukum alam bersifat umum dan karena itu tidak jelas. Oleh karena itu perlu disusun hukum yang lebih jelas dan merupakan undang-undang negara yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum itu disebut hukum positif. Apabila hukum positif bertentangan dengan hukum alam lah yang dimenangkan atau yang berlaku.
Selain itu, keadilan juga merupakan suatu hal yang utama dalam teori hukum Thomas Aquinas. Meskipun Thomas Aquinas membedakan antara keadilan distributif, keadilan tukar-menukar, dan keadilan hukum mempunyai pengaruh yang sangat penting. Hal ini disebabkan keadilan hukum menuntut orang-orang agar tunduk pada undang-undang karena menaati hukum merupakan sikap yang baik. Dari uraian kedua tokoh di atas, jelaslah bahwa kedua tokoh Kristiani mendasarkan teori hukumnya pada hukum Tuhan. B. Filsafat Timur atau Islam. Sejarah filsafat Islam. Ajaran Islam mulai berkembang di Jazirah Arab. Untuk menjalankan ajaran Islam, dibuatlah hukum untuk mengatur tatanan dunia dalam pandangan yang Islami melalui fikih dan moral keislaman. Secara teoritis, hukum Islam berlaku universal bagi dunia Islam. Artinya hukum Islam berlaku dimanapun, kapanpun, dan siapapun penganut agama Islam. Akan tetapi pada kenyataannya sejak berabad-abad beberapa aliran dan budaya masyarakat lokal mempengaruhi bekerjanya hukum Islam di masyarakat itu. Oleh karena itu lahirlah perbedaan-perbedaan sehingga dalam hukum Islam timbul pandangan pluralisme dengan tujuan mengadopsi ajaran-ajaran lokal. Perbedaannya terutama terletak pada cara dunia Islam bereaksi, mengadopsi, berorientasi pada pengaruh, komunikasi, dan interaksi mereka dengan dunia sekitar mereka, khususnya pada saat Islam diterima dan dianut. Pluralisme ini bukannya tanpa landasan filosofis. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami beberapa konsep fikih. Konsep dasar yang perlu dipahami adalah syariat, jalan yang wajib ditempuh oleh setiap umat yang mengakui Islam sebagai agama dan keyakinan menuju keselamatan, yaitu surga. Syariat juga bermakna sebagai aturan yang diwahyukan dari Allah SWT, Subhanahu wa Ta'ala. Aturan ini mengatur hal-hal yang wajib dilakukan atau wajib dihindari. Dalam konteks ini terdapat hal-hal yang wajib untuk dikerjakan, salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan sunnah yang disarankan dan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala. Konsep lain adalah fikih, pengetahuan tentang syariat, yaitu ilmu pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat Islam, serta tentang pahala dan sanksi. Fikih merupakan pedoman bagi setiap orang Islam untuk berperilaku agar sesuai dengan syariat yang bersumber pada Al-Quran, hadis Nabi, atau sunnah Rasul, serta ijma', ijtihad, dan qiyas. Teks-teks yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasul kemudian melahirkan perbedaan-perbedaan pandangan atau mazhab atau aliran-aliran. Sejarah kemajuan pemikir Islam dilihat dari kronologi sejarah kemajuan di Barat bisa ditelusuri sejak kekhalifahan Umayyah masuk Spanyol atau Andalusia tahun 711 di bawah pimpinan Abdurrahman ad-Dakhil, yaitu pada tahun 755 Masehi, dan pada masa pemerintahannya Abdurrahman ad-Dakhil membangun masjid, sekolah, dan perpustakaan di Cordova. Semenjak itu lahir sarjana-sarjana Islam membidangi masalah-masalah tertentu seperti Abbas ibn Farnas yang ahli di bidang ilmu kimia, Ibnu Abbas dalam bidang farmakologi, dan Ibrahim ibn Yahya al-Nakas dalam bidang astronomi. Ia dapat menghitung gerhana dan penemu teropong bintang untuk pertama kalinya. Ibnu Jubair Valencia 1145 sampai 1228, ahli dalam sejarah dan geografi. Ibnu Batutah Tangir, Ibnu Al-Khatib, serta Ibnu Khaldun. Dalam bidang filsafat juga lahir beberapa tokoh seperti Ibnu Bajjah, lahir di Saragossa wafat tahun 1138 Masehi, yang hidup di Spanyol menyaingi Al-Farabi dan Ibnu Sina yang hidup di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Baghdad. Ia menulis kitab Tabdir al-Mutawahhid yang membahas masalah etos dan eskatologis. Filsuf lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Tufail, lahir di Granada wafat tahun 1185 Masehi, yang menulis kitab Hai Ibn Yaqzan. Kemudian Ibnu Rushd yang hidup tahun 1126 sampai 1198, yang merupakan pewaris pemikiran Aristoteles dan menulis buku Bidayah al-Mujtahid. Pada perkembangan selanjutnya, Ibnu Rushd melahirkan aliran filsafat baru di Eropa, aforisme. Filsuf Arab Islam yang dikenal pertama adalah Al-Kindi 796 sampai 873 Masehi. Ia dengan tegas mengatakan bahwa aliran filsafat dan agama tidak ada pertentangan. Filsafat diartikan sebagai pembahasan tentang yang benar, al-bahsan al-haq. Agama membahas yang benar, maka itu kedua-duanya membahas yang benar. Selanjutnya, filsafat dalam pembahasannya memakai akal dan agama. Dalam penjelasan tentang yang benar, ia juga memakai argumen-argumen rasional. Dengan filsafat al-haq al-awalnya,
Al-Kindi berusaha mewujudkan keesaan Tuhan dari banyak. Selain Al-Kindi, filsuf lain yang banyak berbicara mengenai pemurnian tauhid adalah Al-Farabi tahun 870 sampai 950 Masehi. Percikan pemikiran filsafat-filsafat pada fase awal perkembangan filsafat diantaranya adalah satu, alam kadim, dalam arti tak bermula dalam zaman. Dua, pembangkitan jasmani tidak ada. Tiga, Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam. Ini adalah 3 dari 20 kritikan yang dikemukakan Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Terdapat pemikiran para filsuf Islam. Konsep alam kadim dibawa pada kekufuran dalam pendapat Al-Ghazali karena filsafat Al-Kadim berarti sesuatu yang wujudnya tidak mempunyai permulaan dalam zaman, yaitu tidak ada di zaman lampau, dan ini berarti tidak diciptakan. Yang tidak diciptakan adalah Tuhan. Syahadat dalam teologi Islam adalah la kadim a ilallah. Tidak ada yang kadim selain Allah. Kalau alam kadim, begitu pula Tuhan, dan terdapatlah dua Tuhan. Ini membawa paham syirik atau politisme. Tidak diciptakan pula, bahwa tidak diciptakan bisa pula berarti tidak perlu adanya pencipta, yaitu Tuhan. Ini membawa pula pada ateisme. Mengenai pembangkitan jasmani itu, umpamanya ayat 78 sampai 79 dari QS Yasin, siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang rapuh ini? Katakanlah, yang menghidupkan adalah yang menciptakannya pertama kali. Kemudian masalah ketiga, Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada dalam alam, ada di alam juga didasarkan atas keadaan filsafat itu. Hal tersebut berlawanan dengan Al-Quran ayat 59 dari surah Al-An'am. Tiada daun yang jatuh yang tidak diketahuinya. Al-Ghazali mengeluarkan pendapatnya bahwa jalan sebenarnya untuk mencapai hakikat bukanlah filsafat melainkan tasawuf. Dalam bidang hukum muncul aliran Ancilla Theologiae, paham yang menetapkan bahwa hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan aturan yang telah ada, yaitu ketentuan-ketentuan agama. Teori-teori mengenai hukum pada abad yang disebutkan. Selain dikemukakan oleh Agustinus dan Thomas Aquinas, ada juga sarjana Islam antara lain Al-Syafi'i yang pemikirannya telah diuraikan di atas. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis selain qiyas, ada ijma' dan ijtihad, melahirkan ajaran integralis. Islam sebagai iman dan Islam sebagai hukum yang diturunkan untuk mewajibkan manusia sebagai individu sekaligus anggota masyarakat tunduk pada fikih, sumber pengetahuan tentang hak dan kewajiban, sebagai hukum kemaslahatan untuk mengatur kehidupan sosial. Al-Syafi'i dikenal sebagai ahli fikih saat itu di Eropa, khususnya di Eropa Timur, bekal wilayah Konstantinopel. Oleh karenanya itu, pada saat itu aliran mazhab Syafi'iyah, karena Imam Al-Syafi'i seorang ahli fikih terkemuka, lebih dikenal di sana hingga pertengahan abad 7 Masehi. Masyarakat Eropa mengenal fikih sebagai satu-satunya sumber hukum Islam. Sebaliknya, masyarakat Eropa lainnya, terutama bekas wilayah Romawi Barat, lebih mengenal Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi yang melanjutkan studi falsafah Plato. Sementara itu, di Eropa Timur, bekas wilayah Romawi Timur, lebih mengenal fikih dan Syafi'iyah yang diperkuat dengan tulisan-tulisan dari Ibnu Sina. Di Eropa lebih dikenal dengan nama samarannya Avicenna 980 sampai 1037 Masehi, dan Ibnu Rusdi di Eropa lebih dikenal dengan nama samarannya Averroes tahun 1126 sampai 1198 Masehi yang melanjutkan studi pluralisme Aristoteles. Perbedaan pandangan dari dua aliran ini sering menimbulkan pandangan masyarakat Eropa tentang fikih yang lebih bersifat normatif karena kurang dikenal dalam sistem hukum Eropa Barat dan Amerika yang monisme dengan hukum Islam dalam syariah yang mengenal stratifikasi hukum. Haram, anjuran untuk tidak dilaksanakan, sunnah, netral, dan wajib, anjuran harus dilaksanakan. Sementara itu hukum lain hanya mengenal dilarang dan diwajibkan. Para pemikir Islam ataupun kaum orientalis lainnya terjebak dalam diskursus atau wacana panjang mengenai kedudukan syariah, terutama tentang apakah syariah itu bersifat mutlak, sedangkan beberapa ahli sarjana atau ahli mendapatkan indikasi bahwa tampaknya juga dalam hukum Islam terdapat unsur-unsur asing, terutama berasal dari hukum Romawi. Diskursus ini justru telah dimulai sejak Al-Ghazali 1958 sampai 1111 Masehi yang menguraikan pemikirannya terhadap pendekatan falsafah yang dikembangkan oleh Ibnu Sina.
Al-Ghazali boleh dikatakan memang sangat konsisten dan tidak setuju dengan pemikiran Islam terhadap hukum alam, bahkan filsafat hukum yang bersumber pada filsafat Yunani kuno. Pandangan Al-Ghazali sudah ditanggapi oleh Al-Rusdi, namun demikian pemikiran Islam ataupun Kristen terhadap hukum abad ditengahkan sama karena keduanya berangkat dari wahyu Tuhan dan tidak perlu menafikan pemikiran-pemikiran hukum, baik dari Plato yang monisme maupun Aristoteles yang pluralis, terutama pandangan Aristoteles sejak abad 9. Pemikir Islam mendasarkan teori hukumnya pada agama Islam, yaitu pada wahyu ilahi yang disampaikan kepada Nabi. Dari ahli pikir Islam Al-Safiyillah, aturan-aturan hukum diolah secara sistematis. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, kemudian hadis yang merupakan ajaran-ajaran dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Peraturan-peraturan yang disetujui oleh umat juga menjadi hukum mufakat yang disebut juga ijma'. Sumber hukum yang lainnya adalah kias, analogi atau persamaan. Hukum Islam itu mencakup segala bidang kehidupan manusia. Hukum Islam hidup dalam jiwa orang-orang Islam dan berdasarkan agama. Hukum Islam merupakan hidup ideal bagi penganutnya. Oleh karena hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hukum Islam adalah hukum yang mempunyai hubungan dengan Allah langsung sebagai wahyu. Aturan hukum harus dibuat berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, ada dua pandangan dalam hal mengartikan hukum berpangkal pada agama. Hal tersebut dilihat dari bentuknya, yaitu secara langsung atau tidak langsung. Agama Islam berpandangan bahwa hukum berhubungan dengan wahyu secara langsung. Tokohnya di antara Al-Syafi'i, sehingga hukum agama Islam dipandang sebagai bagian wahyu atau syariah. Sementara itu, menurut Kristiani, hukum berhubungan dengan wahyu secara tidak langsung. Tokohnya Agustinus, Thomas Aquinas. Hukum yang dibuat manusia lah yang disusun di bawah inspirasi agama dan wahyu, sehingga terdapat perbedaan pandangan tentang hukum dari kedua agama tersebut yang konsekuensinya terhadap hukum alam. Akhirnya pada abad ini para ahli kemudian membedakan 5 jenis hukum seperti berikut. 1. Hukum abadi, lex eterna, rencana Allah tentang aturan semesta alam. Hukum abadi ini merupakan suatu pengertian teologis tentang asal mula segala hukum yang kurang berpengaruh atas pengertian hukum lainnya. 2. Hukum ilahi positif, lex divina positiva, hukum Allah yang terkandung dalam hukum agama, terutama mengenai prinsip-prinsip keadilan. 3. Hukum alam atau lex naturalis, hukum alam sebagaimana tampak dalam aturan semesta alam melalui akal budi manusia. 4. Hukum bangsa-bangsa, ius gentium, hukum yang diterima oleh semua atau kebanyakan bangsa. Hukum itu yang berasal dari hukum Romawi, lambat laun hilang karena dia diresepsi dalam hukum positif. 5. Hukum positif, lex humana positiva, sebagaimana hukum ditentukan oleh yang berkuasa atau tata hukum negara. Hukum ini pada zaman modern ditanggapi sebagai hukum yang sejati. Setelah mempelajari ajaran-ajaran filsafat tokoh barat dan timur, kita dapat membedakan keduanya, yaitu pengetahuan. 1. Pengetahuan. 2. Sikap terhadap alam. 3. Cita-cita dan cita-cita hidup. Serta 4. Status persona. Pertama, dalam filsafat barat yang memegang peran utama adalah rasio atau akal budi. Hal ini terlihat dari ungkapan Aristoteles bahwa rasio merupakan mahkota manusia. Dengan rasio tersebut, manusia di dunia barat mampu mengembangkan ilmu dan membekali manusia dari mitos-mitos. Sementara itu, filsafat timur lebih menekankan unsur intuisi. Jika dalam budaya barat, belajar misalnya ditujukan untuk mampu menjawab tantangan alam, sebaliknya dalam budaya timur, belajar adalah mendidik manusia menjadi bijaksana. Dengan kebijaksanaan, manusia akan menghayati hidup lebih baik dan sempurna karena hidup merupakan seni yang sulit dan membutuhkan refleksi sepanjang hidup. Sebuah sikap yang tidak mengandalkan akal budi sebagaimana kekuatan utama. Maksudnya apa? Kebijaksanaan, tidak mengandalkan akal budi. Kedua, tentang sikap terhadap alam. Rupanya filsafat barat bersifat eksploitatif. Dengan ilmu dan teknologi yang dikuasainya, alam dikuras dan ditaklukkan untuk kepentingan manusia. Hal ini berbeda dengan filsafat timur yang memandang bahwa alam pun memiliki jiwa. Manusia adalah bagian dari alam dan keduanya berasal dari zat satu. Ketiga, cita-cita hidup. Masyarakat barat adalah to do important than to be, bertindak lebih penting daripada berada.
Sikap untuk mengisi hidup selalu bertindak dan bekerja mendorong sikap pemilikan dan pencapaian hasil yang tinggi mungkin. Namun sebaliknya, manusia timur lahir dan hidup dalam budaya yang menyebut diri lebih penting untuk dilakukan. Ada dan hadir lebih penting daripada bertindak. Meningkatnya kehidupan ideal sehingga menyebabkan manusia timur cenderung pasif, konvensional, dan sendirian, tidak menyukai konflik. Padahal melalui konflik itulah manusia barat mengadakan perbaikan-perbaikan dalam bidang menjawab persoalan-persoalan manusia. Keempat, status persona. Filsafat barat memandang manusia sebagai individu yang berhadapan dengan masyarakat. Itulah sebabnya di dunia barat, khususnya di lapangan hukum, hak-hak individu lebih dikedepankan daripada hak-hak kolektif. Sebaliknya, dalam filsafat timur, manusia individu justru dipandang sebagai bagian dari masyarakat itu. Demikian modul 2 kegiatan belajar 2 dari mata kuliah filsafat hukum dan etika profesi. Terima kasih.